Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Akses menuju ke kawasan inti pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) merupakan hal yang sangat penting untuk dapat diselesaikan. Hal ini dikarenakan nanti pada tanggal 17 Agustus akan dilakukan peringatan pertama Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Ibu Kota Negara yang baru, juga sebagai penanda pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dengan selesainya akses tol ini menuju ke IKN, tentunya akan dapat mempersingkat waktu perjalanan dari Balikpapan ke IKN atau juga nanti dari Bandara VVIP menuju ke Ibu Kota Nusantara. Tol IKN sendiri akan tersambung dengan tol Balikpapan Samarinda yang sudah beroperasi. Titik sambungan berada di sekitar Karangjuang, yaitu di kilometer 9. Di sini akan ada simpang susun yang akan menghubungkan tol Balsam Balikpapan Samarinda dengan tol IKN seksi 3A dan juga 3B serta seksi 5A yang masuk ke dalam tahap 1 yang akan diselesaikan hingga nanti pada bulan Juli tahun 2024 ini, sesuai dengan informasi dan juga janji ya Bapak Menteri PUPR Pak Basuki untuk dapat menyelesaikan akses ini sehingga mempermudah mobilitas nantinya pejabat ya warga negara yang ingin ke IKN, terutama pada saat diperingatinya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pertama di sini ya, di lapangan upacara Komplek Presiden ya, Komplek Istana Presiden Ibu Kota Nusantara. Bahkan Pak Menteri ini bilang di bulan Juni ya. Sedangkan untuk area kawasan inti pusat pemerintahan kita lihat di sini sudah sangat hijau, sudah cukup siap nantinya mudah-mudahan di bulan Agustus untuk pelaksanaan upacara pertama kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, untuk lebih jelas tol yang dibangun di kawasan Balikpapan sampai ke IKN, di sini kita bisa melihat peta yang ada. Terdapat segmen-segmen dari tol yang akan dibangun. Langsung saja di sini kita akan mulai dengan seksi 1 yang menghubungkan Bandara Sams ataupun Sultan Haji Muhammad Sepinggan dengan tol Balikpapan Samarinda ataupun tol Balsam. Lalu berikutnya ada seksi 3A tol IKN yang terhubung dengan kilometer 9 tol Balikpapan Samarinda di sekitar area Karangjuang. Panjang dari seksi 3A ini adalah 13,4 km dari arah Karangjuang sampai ke KKT Karyangau. Pada segmen 3A ini juga terdapat lintasan tol di atas sungai, yaitu Sungai Wain yang berliku. Ya, nanti kita akan lihat di video bagian belakang. Kemudian untuk seksi 3B ini dari arah KKT Karyangau sampai ke Simpang Tempadung ya. Panjangnya adalah 7,33 km. Nah, tol IKN seksi 3A dan 3B akan berada di pinggir ataupun di sisi dari kawasan hutan lindung Sungai Wain. Setelah dari seksi 3B ini ada seksi 5A yang menghubungkan Simpang Tempadung dan Jembatan Pulau Balang. Di tengahnya itu juga ada pencabangan simpang susun nantinya yang menuju ke arah utara lagi, yaitu seksi 4A dan melewati bawah laut ya, terowongan tol menuju langsung ke IKN. Namun untuk seksi 4A dan 4B di seberang dari Teluk Balikpapan yang ada terowongannya akan dilanjutkan mungkin di 2025. Kemudian untuk seksi 5A ini panjangnya adalah 6,68 km, ujungnya akan ketemu dengan jembatan bentang panjang Pulau Balang. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, Pulau Balang sendiri adalah pulau yang berada di tengah-tengah Teluk Balikpapan ya, agak lebih ke dalam memang di sini, yang menghubungkan kawasan Simpang Tempadung dan juga ke arah Penajam. Nah, setelah menyeberang Pulau Balang, akan ada satu jembatan lagi yang menghubungkan Pulau Balang dan kawasan ke arah Penajam, yaitu jembatan bentang pendek dari Pulau Balang yang saat ini dibuatkan jembatan duplikatnya. Lalu berikutnya dari jembatan bentang pendek itu ada seksi 5B yang menghubungkan bagian ya ujung jembatan bentang pendek dengan ujung seksi 6A yang dari arah Outer Ring Road ke
Bandara VVIP. Di seksi 5B ini ada akses ke Bandara VVIP yang juga sedang dibangun. Berarti nantinya untuk tahap 1 yang akan diselesaikan adalah dari Balikpapan sampai ke seksi 3A, 3B, 5A. Sedangkan untuk 5B, 6A dan seterusnya masih akan dilanjutkan mungkin di akhir tahun atau di awal tahun depan ya. Sedangkan akses akan melewati yang warna hijau, sementara melewati jalan negara. Dari area titik simpang susun Karangjuang yang bertemu dengan tol Balikpapan Samarinda nantinya tol IKN seksi 3A, kita lanjutkan pemantauan dengan melihat dan mengacu kepada media sosialnya tol IKN 3A dan tol IKN 3A2. Di bagian bawah untuk penyiapan infrastruktur jalan sudah banyak tanah-tanah yang di land clearing ya. Kemudian ada beberapa bagian yang masih disiapkan untuk bisa dijadikan area jalan. Sebagian tanah yang sudah di land clearing itu juga sudah mulai dikerjakan dan beberapa bagian lagi disiapkan untuk bisa dibangun. Bila kita melihat kepada kontur tanah di sepanjang seksi 3A ini sebenarnya lebih banyak kepada tanah-tanah yang datar. Kemudian memang ada beberapa lokasi perbukitan dan itu cukup rendah. Lalu bukit tersebut dibelah dan tebingnya ditutup dengan semacam karpet yang warna hijau ini, karpet geotekstil. Fungsinya adalah untuk menahan tebing ataupun tanah yang ada agar tidak mudah longsor ataupun turun ya, seperti itu. Jadi untuk menguatkan tanah yang ada di pinggir jalan, terutama bagian bukit yang dibelah. Dapat kita lihat di sini di beberapa bagian sudah berdiri pilar-pilar dari jalan tol IKN 2 jalur dan masing-masing jalurnya memiliki 3 lajur. Model konstruksi ataupun struktur dari jembatan tol ini ya, karena menggunakan pilar-pilar dan membentuk jembatan, mirip nampaknya dengan konstruksi tol yang ada di JOR 2 ya, di sekitar Cilincing ke arah Tanjung Priuk ya, karena antar pilar itu cukup dekat ya, pilar-pilar disusun kemudian di atasnya dihubungkan satu sama lain dan dengan itu disambungkan girder-girdernya dalam jarak yang cukup dekat. Nah, yang menarik untuk seksi 3A ini adalah melintasnya tol IKN di atas Sungai Wain dan ini persis berada di belokan Sungai Wain seperti ini. Pekerjaan yang ada di Sungai Wain sama dengan lokasi-lokasi lain ya, ini mulai ada penyusunan dari girder-girder, batang-batang girder, nampaknya ini PCI girder yang disambungkan di antara pilar-pilar sehingga nanti membentuk jembatan. Agak berbeda dengan lokasi yang lainnya di sekitar seksi 3A. Di sini cukup panjang dari PCI girder yang tersambung di antara pilar-pilar. Untuk yang seksi setelah ini ataupun sebelumnya itu pilar-pilarnya berada cukup dekat ya. Mungkin ditambah lagi dengan struktur tanah yang ada di sini itu adalah tanah yang mungkin lunak. Jadi diperlukan struktur bangunan yang jauh lebih kuat agar tahan lama dan kokoh pada saat dilewati. Kita kembali ke pantauan udara. Di sini dapat kita lihat di atas Sungai Wain, beton-beton girder dan juga pilar-pilar yang berjarak agak jauh ya disambungkan satu sama lain sehingga membentuk jembatan seperti ini. Nah, setelah dari area Sungai Wain ke arah sisi utara lagi kita melihat adanya tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang kembali berdekatan satu sama lain. Satu jalur memiliki 4 pilar, kemudian di atasnya disambungkan dengan head dan dibentangkan beton-beton penghubung ya, seperti dek begitu. Nanti di atas dek itu diratakan dengan pengecoran sehingga bisa dibuat menjadi jalan. Di bagian bawah di sini dapat kita melihat memang ada area-area yang sudah selesai, ada area-area yang masih pengerjaan, ada area-area yang ada tanahnya yang akan disiapkan untuk pekerjaan jalan.
Beberapa bagian yang sudah selesai ini sudah ada yang diaspal, kemudian di kiri kanannya dipasang karpet-karpet geotekstil yang warna hijau. Dikarenakan ini adalah area-area yang mulai masuk perbukitan. Di bagian kiri dapat kita lihat Teluk Balikpapan ya, yang berada di sekitar Karyangau. Baik, untuk seksi 3B ya yang kita juga bisa lihat di media sosialnya PUPR, di sini jauh lebih siap ya dibandingkan dengan seksi 3A. Nah, seksi 3A memang mungkin difokuskan untuk pekerjaan-pekerjaan tahap akhir menuju ke bulan Juli ataupun bulan Agustus. Seksi 3B di sini kita dapat melihat area-area jalan yang sudah diaspal ya, tol IKN yang menghubungkan antara KKT Karyangau dan Simpang Tempadung. Beberapa bagian memang banyak melewati perbukitan yang dibelah. Kemudian tebing-tebing dari perbukitan tersebut dipasang karpet-karpet geotekstil yang mempunyai pori-pori dan juga lubang-lubang sehingga tanaman-tanaman dapat tumbuh kembali dengan baik. Ditambah lagi fungsi dari karpet geotekstil ini adalah atau geosintetik untuk menahan tanah dan menguatkan tanah hasil dari tebing-tebing perbukitan yang dibelah agar tidak longsor. Kemudian beberapa bagian lagi ini masih ada pekerjaan-pekerjaan dasar struktur jembatan layang tol ya, ada pilar-pilar yang sama dengan seksi 3A memiliki 4 pilar, kemudian di atasnya ada headnya dan dipasang dek-dek. Lalu setelahnya dilakukan pengecoran sebagai dasar untuk membuat jalan. Akhirnya seperti ini ya. Sudah lebih banyak yang rapi ya kalau kita lihat di beberapa lokasi. Dengan adanya tol yang menyambungkan Balikpapan sampai ke IKN nantinya, maka waktu tempuh ke ibu kota negara tersebut adalah 45 menit dibandingkan saat ini harus melewati jalan nasional, melewati tol Balikpapan Samarinda, keluar di Simpang Susun yang ada di sekitar Samboja dan menuju jalan negara ke arah Sepaku dan sampailah di IKN. Nah, jalan tol tersebut juga dapat membantu nanti mobilitas masyarakat yang tadinya ya biasanya menyeberang dari Balikpapan ke arah Penajam menggunakan feri, kali ini dapat menggunakan tol IKN menuju ke Penajam melewati jembatan Pulau Balang. Setelah seksi 3B di sekitar Simpang Tempadung, maka akan ada seksi 5A yang menghubungkan Simpang Tempadung sampai ke jembatan Bentang Panjang Pulau Balang yang ada di depan. Sebenarnya di seksi 5A tersebut juga akan bercabang dengan seksi 4A 4B yang nantinya akan dibangun melewati bawah laut Teluk Balikpapan. Jembatan Bentang Panjang ini menghubungkan kawasan Tempadung dan juga Penajam melewati Pulau Balang. Pulau Balang berada di tengah sana dan persis menghubungkan area Tempadung menggunakan jembatan Bentang Panjang dan juga Pulau Balang dengan Penajam menggunakan jembatan Bentang Pendek. Jembatan Bentang Panjang ini sudah selesai ya beberapa waktu lalu dan siap disambungkan dengan tol seksi 5A tol IKN yang baru. Dengan adanya jembatan Bentang Panjang ini, nantinya tahap 1 akan berakhir di sekitar sini dan dilanjut tahap berikutnya ya, yang seksi 5B ke arah Bandara VVIP. Total panjang dari Karangjuang sampai ke jembatan Pulau Balang tahap 1 adalah 27 km. Kemudian untuk seksi 5B adalah di 13 km dari ujung ya jembatan Bentang Pendek Pulau Balang yang terhubung dengan Penajam sampai ke Simpang Riko.
Tampak di bagian bawah dari ujung jembatan bentang panjang di sini ada batu-batu pemecah ombak ya. Kemudian sebenarnya Teluk Balikpapan ini masih banyak pulau-pulau kecil lainnya yang ada ke arah utara. Nah, nanti yang tol bawah laut ada di sana ya. Ada perbedaan antara struktur bangunan jembatan bentang panjang dengan bentang pendek. Untuk yang bentang panjang itu menggunakan model jembatan gantung, sedangkan yang bentang pendek yang dari Pulau Balang ke arah Penajam Bandara VVIP itu menggunakan model arch ya, ataupun melengkung di sisi bawahnya. Lebih jelas kita kembali lihat peta yang ada di sini ya. Untuk jalur tol IKN yang terhubung dengan Balsam ya, Balikpapan Samarinda di Karangjuang, ini yang berwarna biru, tol seksi 3A dan 3B, kemudian ada seksi 5A. 3A 3B itu sampai ke Simpang Tempadung, kemudian 5A itu ke arah jembatan Pulau Balang, dan 5B dari ujung jembatan Pulau Balang yang ada di Penajam ke arah Jalan Negara, kemudian nanti ketemu dengan tol seksi 6A 6B dan bertemu dengan jalan lingkar luar IKN. Sebenarnya yang saat ini yang dikerjakan adalah sampai ke jembatan bentang panjang Pulau Balang, berarti 3A 3B, dan sampai di ujung jembatan bentang panjang seksi 5A ya di Pulau Balang. Kemudian untuk kelanjutannya seksi 5B dan juga 6A 6B mungkin akan dikerjakan setelahnya, yaitu di bulan September, Oktober, atau mungkin di tahun depan ya. Berikut juga sama dengan yang seksi 4A 4B, dikarenakan di sana ada pekerjaan pembuatan terowongan dari area tol yang akan masuk ke bawah laut, jadinya membutuhkan waktu yang lebih lama dengan teknologi Korea Selatan. Untuk membuat sebuah jalan di sini dapat kita lihat contoh ya, ini contoh struktur pembangunan jalan dengan lapisan-lapisan yang disiapkan agar jalan tersebut memiliki kekuatan yang memadai ya untuk dilewati oleh kendaraan-kendaraan bermotor atau juga ada kereta. Penempatan-penempatan geotekstil di sini dapat kita lihat dipakai di tengah, di pinggir, dan juga di tebing-tebing untuk menguatkan tanah. Sedangkan untuk jalan punya struktur-struktur yang di bawah ada pondasi, kemudian ada tiang, ada pilar, ada sambungan-sambungan di antara pilar, dan melakukan pengecoran, pengaspalan, serta tentunya fasilitas lainnya. Setelah kita tadi menggunakan informasi dari media sosialnya tol IKN 3A dan 3A2, di sini kita akan lihat bagaimana update jalan tol IKN yang ada di Google Map ataupun Google Satellite. Nah, di kilometer 8 dan 9 dari tol Balikpapan Samarinda yang berwarna hijau yang cukup besar garisnya, di sini ada simpang susun ya, ataupun pecahan tol ini ke arah tol IKN yang baru seksi 3A. Nah, kalau kita perhatikan memang ya di Google sendiri mungkin tidak seupdate yang ada dari media sosialnya tol IKN. Di sini sudah kelihatan area-area yang dibangun, termasuk pembebasan lahan, lahan yang sudah disiapkan, serta lahan yang sudah dikerjakan. Contohnya adalah di sekitar jalan yang ada di sini ya, sudah ada ditutup dengan panel-panel, kemudian di bagian dalam di area tersebut sudah ada pemancangan tiang-tiang yang nantinya akan dipakai sebagai pilar-pilar yang akan menghubungkan satu sama lain jembatan tol layang. Sebenarnya di sini akan jadi tol layang ya, dari tol IKN seksi 3A ke arah 3B dan juga 5A. Ini adalah tahun 2023 datanya di bulan September Google. Di sini rumah-rumah yang terkena area lahan yang akan dijadikan jalan tol sudah dibongkar ya di Jalan Karyangau. Tampak di bagian bawah area-area yang sudah dikerjakan ya, sudah ada sambungan-sambungan juga di antara tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang terhubung nantinya membentuk sebuah jembatan tol. Sebagian besar lahan-lahan di sini adalah bekas dari lahan hutan ya.
ada hutan produksi, dan juga mungkin ada hutan alami. Baik, kita lanjutkan penelusuran menggunakan Google Map ke arah Sungai Wain. Di area ini kita sudah melihat adanya pilar-pilar yang berdiri, ada pilar-pilar yang cukup pendek jaraknya dan juga ada yang cukup panjang. Sebelum ke sana kita bisa lihat kembali area jalan yang ada yang dipergunakan oleh masyarakat di sini nantinya akan menjadi titik lintasan dari tol IKN seksi 3A menjelang ke arah Sungai Wain ya. Kurang lebih seperti ini areanya. Kemudian ke arah Sungai Wain di sini kita bisa lihat lekukan ataupun belokan Sungai Wain persis berbentuk huruf S dan itu dilewati oleh jalan tol IKN seksi 3A. Tampak di bagian bawah itu ada sebuah tongkang ya. Ada dua tongkangnya yang membawa material terkait pembangunan tol ya, seperti itu. Nah, ini tadi yang di ujung dari Sungai Wain kita lihat adanya pekerjaan pemasangan dari girder-girder beton yang panjang menghubungkan di antara pilar yang jaraknya jauh. Sedangkan di sini yang pilar-pilar yang jaraknya pendek ya. Terdapat 5 pilar ternyata ataupun tiang-tiang yang menyusun yang membentuk jalan tol ini. Untuk 2 jalurnya berarti ada 10 pilar ya. Kemudian beberapa bagian ini masih belum tersambung, belum ada pembukaan lahan nampaknya, masih berupa hutan. Ini data Google. Ya, ada yang di tahun 2023 dan ada yang di tahun 2024. Kemudian dari kontributor Google seperti tol IKN 3A di sini ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para petugas untuk melanjutkan pembangunan jalan tol. Ini di bulan Oktober ya, datanya dari Mbah Min BPN. Beliau juga punya channel YouTube. Silahkan di-subscribe ya dan cukup update. Untuk pekerjaan yang kita lihat yang berlangsung di sini adalah pekerjaan-pekerjaan pembuatan tiang pancang. Kemudian ada lagi pekerjaan drainase dari jalan tol, yaitu menggunakan V-ditch ya. Kalau kita kenal beton U-ditch atau berbentuk huruf U, ini ada V-ditch. Kemudian ada karpet-karpet geotekstil ya. Kalau kita lihat di sini nih, kurang lebih seperti itu bentuknya dan ada celah-celah yang bisa dilewati oleh tanaman untuk tumbuh. Nah, ini adalah jalan tol dari seksi 3A yang sudah diaspal dan sudah selesai dari kontributor Google yaitu Heru Radian. Dan ini sudah di bulan Mei ya, kalau kita lihat sudah makin siap. Walaupun di beberapa lokasi ini masih ada sambungan-sambungan yang masih dikerjakan. Targetnya adalah di bulan Agustus dapat dilewati. Nah, apakah target dapat selesai nanti di bulan Agustus? Kita akan lihat bersama. Di sini dapat kita lihat adanya karpet-karpet geotekstil yang dipasang di tebing-tebing bekas dari bukit yang dibelah agar bisa membangun jalan tol di antaranya. Baik, perjalanan akan kita lanjutkan. Kita tarik lagi garis ya yang menghubungkan tol-tol ini. Kalau kita lihat hanya bisa dideteksi dari tanah-tanah yang sudah disiapkan untuk menjadi jalan kalau di Google Map ya. Kemudian ada titik-titik yang ditambahkan gambar-gambar oleh para kontributor. Ini contohnya di direksi KIT IKN 3B ini yang seksi 3B di bulan Maret tahun 2024 ya oleh kontributor Google. Kita lihat lagi di tahun 2023. Di sini di kontributornya Mbah Min ya, untuk di bulan September sebenarnya sudah ada yang dicor ya, kemudian ada beberapa kendaraan-kendaraan yang mobilitas di sini untuk pekerjaan pengecoran jalan. Bagian dari bukit juga sudah dipasang karpet-karpet geotekstil yang berwarna hijau untuk penguatan tebing-tebing yang dibelah tersebut.
Nah, cukup lebar sebenarnya area ini ya untuk dijadikan jalan. Standarnya tadi adalah 3 lajur untuk satu jalurnya dan punya 2 jalur yang berbeda. Alat-alat berat seperti ekskavator di sini dikerahkan dan ini di tahun 2024 di bulan Maret lalu, berarti 2 bulan sebelum bulan Mei ini ya. Nah, apakah nanti di bulan Juli dapat selesai? Kita nantikan. Kita akan lihat lebih ke utara lagi dari seksi 3B ini. Di sini ada view deck tol IKN 3B2, kontributornya Abdul Malik Arifin. Dan ini cukup update karena ini adalah bulan Mei ya. View deck ini berada di atas bukit, kemudian di bawah ada 2 jalur dari tol IKN seksi 3B. Ada yang sudah selesai jalurnya di aspal dan rapi, ada yang masih dalam tahap pengerjaan. Nah, area ini sebenarnya sudah berada di pinggir dari kawasan hutan lindung Sungai Wain. Kita akan tarik lagi ke arah atas. Di sini di Google Map hanya menggambarkan ya, Google Satellite, adanya area-area tanah yang sudah disiapkan untuk menjadi jalan. Agak menikung di kawasan Simpang Tempadung, nantinya akan terpecah 2, satu ke arah jembatan Bentang Panjang Pulau Balang yang tadi kita lihat di sini, dan itu masuk ke seksi 5A. Kemudian satu lagi yang ke arah IKN langsung masuk seksi 4A dan 4B yang akan melewati area bawah laut. Ini ada sebuah kantor ya, kantor proyek tol IKN 5A. Kalau kita lihat di Google seperti itu, cukup bagus dan cukup baik, berada menjelang dari jembatan Bentang Panjang Pulau Balang. Nah, sebenarnya di Pulau Balang sendiri sudah ada jalan dan infrastruktur yang cukup luas dan memadai. Hanya saja di ujung ke arah Penajam menyeberang di sini hanya ada satu jembatan bentang pendek ya. Kemudian di jembatan tersebut terdapat 2 jalur namun tidak memadai jumlah lajurnya. Maka dibuatkan duplikasinya agar dapat menampung 2 jalur tol yang berbeda arah ya. Kemudian sebenarnya dari jembatan bentang pendek ini akan lurus ya ke arah Simpang Pantai Lango. Nantinya di sana ada akses menuju ke bandara VVIP. Nah, ini yang belum dikerjakan tolnya nampaknya. Sedangkan untuk ke bandara VVIP nantinya akan menggunakan jalan yang sudah ada. Nah, IKN sendiri berada di sini nanti akan tersambung dengan seksi 4A dan 4B ya. Itu akan lebih cepat lagi daripada melewati jembatan Bentang Panjang di sana yang kita bisa lihat bagian tiang-tiangnya sebagai tempat menggantungkan dari dek jembatan gantung. Kemudian di sini ada jembatan bentang pendek ya. Nah, waktu itu terakhir yang kita lihat jembatan bentang pendek ini masih dikerjakan. Kemungkinan sudah banyak yang selesai bagian-bagian struktur dari bangunan jembatan bentang pendek. Jembatan ini adalah jembatan duplikasi dikarenakan jembatan yang ada itu cukup sempit ya untuk melewatkan 3 lajur kendaraan sesuai dengan standar tol IKN. Jadi jembatannya akan ada 2 dan itu identik, makanya dinamakan jembatan duplikasi. Untuk material-material pembuatan dan pembangunan IKN itu ada yang didatangkan dari luar Pulau Kalimantan ya. Jadi memang dibawa khusus oleh tongkang-tongkang, terutama untuk material-material bangunan ya, bangunan biasanya. Ini masih masuk area Teluk Balikpapan dan Pulau Balang ada di sana. Tadi kita lihat dari jembatan bentang panjang, kali ini kita melihat dari jembatan bentang pendek. Model ataupun struktur bangunan jembatan bentang pendek ini adalah model arch atau melengkung, sisi bawahnya sebagai penopang dek ya. Dek itu adalah lantai dari jembatan yang di atasnya dipakai menjadi jalan. Harusnya sudah selesai lebih banyak ya untuk jembatan bentang pendek ini. Dan nantinya akan lurus ke arah bandara VVIP.
Nah, di sekitar sini juga terdapat sebuah dermaga logistik IKN dan itu sudah selesai. Jadi nantinya akan lebih mudah dan lebih cepat lagi untuk menuju dermaga, untuk menuju bandara, atau juga ke IKN sendiri. Berarti nanti untuk tahap 1 akan sampai di sini ya yang dapat dipakai jalan barunya. Sedangkan selanjutnya akan lewati jalan yang sudah ada, yang tadi ada Pantai Lango, kemudian nanti Simpang Riko dan terus Jalan Negara ya, balik ke arah IKN, tapi tidak lagi melewati yang di sekitar Samboja, kemudian nanti lewat Jalan Raya Samboja Sepaku yang cukup berliku dan memakan waktu lebih lama. Tambah di bagian bawah ini tower crane ya di setiap pilar-pilarnya. Harusnya ini sudah jauh lebih banyak penyelesaiannya ya untuk jembatan bentang pendek ini. Tapi ini sebagai bentuk usaha pemerintah untuk menyelesaikan infrastruktur yang ada di Kalimantan ya, terutama di kawasan ibu kota negara yang baru ya, ataupun ibu kota Nusantara, sehingga memudahkan masyarakat untuk mobilitas termasuk juga para pejabat pemerintah, dan diharapkan dapat mengangkat ya perekonomian yang ada di sekitar sini, perekonomian masyarakat serta daerah Kalimantan Timur khususnya, serta Kalimantan secara keseluruhan nantinya dengan adanya pembangunan menyeluruh ya kawasan Kalimantan dengan infrastruktur tol atau juga kereta Trans Kalimantan. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.